Salam komunikasi. Mitra komunikasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi kelompok kecil. Dalam komunikasi kelompok kecil, itu biasanya disebut juga sebagai, kalau dalam bahasa Inggrisnya, small group communication, ya, adalah komunikasi yang ditujukan kepada kognisi, komunikan, dan prosesnya berlangsung secara dialogis. Namanya saja kelompok kecil, maka pasti jumlah pesertanya juga tidak terlalu banyak, ya. Jumlah pesertanya juga sedikit, karena kelompoknya kelompok kecil. Nah, definisi lain ini juga disebutkan dalam komunikasi kelompok kecil. Ini seorang komunikator ini mampu menunjukkan pesannya kepada halayak atau pikirannya. Ini misalnya model kuliah, ya. Kalau kita saat ini kuliah seperti ini itu kelompok kecil. Jadi dosen memaparkan apa materi yang dia pahami, improvisasi dari pemikiran dia disampaikan pada kelompok kecil, dan ini memungkinkan terjadinya sebuah feedback, ya, dialog antara komunikan dan komunikator. Jadi komunikatornya menyampaikan materinya, maka komunikan bisa meresponnya. Nah, tadi contohnya kuliah, ceramah, ya, diskusi, termasuk seminar. Termasuk seminar ini merupakan kelompok kecil karena apa? Skupnya terbatas, topiknya juga terbatas. Ya, biasanya topiknya secara lebih spesifik. Kalau kuliah itu kan juga gitu tuh. Kalau kuliah itu kan materinya juga spesifik. Contoh, mata kuliah kita komunikasi kesehatan, ya sudah, kita membahas di komunikasi kesehatan. Kita tidak membahas terkait dengan statistika, atau kita tidak membahas terkait dengan epidemiologi, meskipun membahas tapi hanya sedikit. Yang menjadi pokok atau yang menjadi fokus utama adalah komunikasi kesehatan. Nah, dalam situasi komunikasi yang seperti itu, maka logika ini memegang peran penting. Maksudnya apa? Seorang komunikator atau seorang pemateri maka harus memainkan perannya dengan baik. Komunikan juga harus mengambil bagian dengan baik. Kalau komunikatornya menyampaikan materinya dengan baik, lalu komunikan tidak bisa meresponnya dengan baik, maka komunikasi kelompok kecil ini ada hambatan. Hambatannya mungkin bisa jadi apakah komunikatornya menyampaikan materinya ini kurang kredibel, atau komunikannya yang dari awal memang tidak memahami topik tersebut. Jadi kalau kita menyampaikan seminar, ya, seminarnya ini adalah kesehatan, maka pesertanya harusnya orang yang paham dengan kesehatan atau tertarik dengan kesehatan, bukan ekonomi, gitu ya. Meskipun ada di dalam kesehatan yang topik-topik ekonomi. Oke, selanjutnya, komunikan akan menilai logis tidaknya uraian komunikator. Itulah tadi. Jadi ada proses diskusi, ada proses adaptasi, ya, ada proses timbal balik antara komunikator dan komunikan. Ciri yang kedua dari komunikasi kelompok ini adalah bahwa prosesnya berlangsung secara dialogis, ya, tidak linier, melainkan sirkuler. Jadi ada feedback. Jadi komunikator ini menyampaikan semua gagasannya. Lalu komunikan menanggapi gagasan-gagasan dari komunikator. Itulah komunikasi kelompok kecil, ya. Selanjutnya, umpan balik terjadi secara verbal. Itu yang penting menjadi cirinya. Jadi komunikan ini bisa menyampaikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan komunikator. Lalu komunikator bisa merespon
apa yang disampaikan atau yang direspon dari komunikan. Lalu komunikan ini merespon balik. Nah, jadi ada sirkulasi, ya. Bisa bertanya jika tidak dimengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju, dan sebagainya. Jadi ada dialogis, ada dialog di dalamnya, linear. Ya. Oke, contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak jenis komunikasi kelompok kecil. Antara lain seperti rapat, ya seperti yang disampaikan di awal ya, kuliah, ceramah, diskusi panel, atau forum simposium, seminar, konferensi, kongres, briefing, penataran, lokakarya, dan seterusnya merupakan contoh-contoh dari model komunikasi kelompok kecil. Sudah bisa dipahami ya, komunikasi kelompok kecil itu merupakan satu kelompok yang memiliki topik yang hampir sama, satu topik yang spesifik, sehingga ada feedback dari komunikan kepada komunikator yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Salam komunikasi.